Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat YouTube, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita himpunkan ke Allah SWT dan berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan ini kita ungkapkan topik kajian kita, yaitu ada 10 surah. Surah dalam Al-Quran, namanya surah dalam Al-Quran yang mencegah 10 perkara. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW ungkapan qala asrun tamna'u asrun. Itu surah Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surat Fatihah itu mencegah kemurkaan Allah SWT. Yang kedua surat Yasin atau syal kiamah. Yaitu surat Yasin itu mencegah kehausan dari kiamat. Kemudian yang ketiga surat Duhan, yaitu ahwal kiamah, mencegah ketakutan di hari kiamat. Kemudian surat Al-Waqiah tamna'ul faqra. Surat Waqiah itu mencegah kepakiran atau kemiskinan. Kemudian surat Al-Mulk tamna'un azab al-qabri. Surat Al-Mulk itu mencegah azab kubur. Kemudian surat Al-Kautsar tamna'u husumah ini namanya, yaitu permusuhan. Kemudian suratul Al-Kafirun tamna'ul kubri indan nasa. Surat kafir itu mencegah kekafiran ketika sakatul maut. Kemudian surat Ikhlas tamna'un nifaq. Surat Ikhlas itu mencegah kemunafikan. Kemudian suratul Al-Falaq hasadul hasin tamna'ul hasin. Surat Al-Falaq itu mencegah yaitu bahaya dengki. Kemudian suratun Nas tamna'ul waswas. Surat An-Nas itu mencegah waswas. Ya. Dari ayat dari hadis Rasulullah SAW ini mengingatkan kita bersama supaya kita amalkan ini. Kita baca-baca, sekedar membacanya saja. Ya, mudah-mudahan secara rutin kita baca surah Al-Fatihah. Memang surah Al-Fatihah ini karena dia rukun sholat, kita baca terus setiap hari. Nah, tapi setelah sholat, katakanlah setelah sholat fardu ini atau kapan saja, upayakanlah membaca surat Al-Fatihah dengan niat kita untuk mencegah kemurkaan Allah kepada kita. Allah murka kepada kita ketika kita melakukan larangannya. Mengerjakan larangannya, murka Allah kepada kita. Nah, murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti ya dengan kita membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, suratul Yasin. Suratul Yasin, ya, surat Yasin ini yang selalu kita baca, yaitu mencegah kita daripada kehausan. Di hari kiamat nanti sana haus. Diceritakan nanti di hari kiamat, ya, kiamat itu akan terjadi. Dunia ini sudah rata, tapi matahari masih ada. Cuma matahari hanya beberapa jengkal dari ubun-ubun kita. Panasnya luar biasa, hausnya luar biasa. Tapi alhamdulillah, dengan kita membaca surat Yasin, tidak kehausan di hari kiamat. Tambah lagi, apalagi puasa Senin Kamis dan puasa Ramadan nanti. Syukur-syukur dilanjutkan dengan puasa Yaumul Bid. Rasulullah menganjurkan kepada kita sekaligus ya, untuk puasa minimal nanti 3 hari 1 bulan. Terkenalnya Yaumul Bid, 13, 14 dan 15 bulan Komariah. Mencegah kita dari kehausan di hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya yaitu surat Duhan namanya. Surat Duhan itu ya
kalau kita rutinkan membacanya, insya Allah nanti akan mencegah kita dari ketakutan, kengerian. Luar biasa takutnya kita, luar biasa ngerinya, luar biasa payahnya nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat, karena luar biasa. Kita melihat misalnya luar biasa di sana Allah SWT, termasuk tadi matahari hanya berapa senti dari ubun-ubun kita, na'udzubillah. Jadi mencegah ketakutan itu ada namanya kita biasakanlah, kita rutinkanlah membaca surat Duhan. Begitu juga namanya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu mencegah seseorang daripada kemiskinan. Nah, ini para ulama menganjurkan rutinkanlah membaca surat Al-Waqiah itu pada waktu pagi atau waktu sore, waktu pagi dan sore. Ya, supaya insyaallah orang yang membaca surat Al-Waqiah itu tidak akan jatuh miskin. Kita sebenarnya kaya. Ya, kaya kita. Dari kekayaan kita juga dari harta. Insyaallah jadi orang yang selalu meruntinkan itu, insyaallah terhindar dari kekafiran, kepakiran. Bukan kekafiran, kepakiran, kemiskinan. Nah, kemudian ada nama surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu mencegah kita dari azab kubur. Bahwa dalam pandangan nama ada azab kubur. Baru saja nanti orang sudah meninggal dunia, lalu kemudian nanti ya dihidupkan kembali, datang malaikat mungkar nangkir, menanya pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaannya 5 dan sudah dibocorkan. Pertanyaan malaikat mungkar mangkir ini sudah dibocorkan, pertanyaannya baku. Sederhana. Nampaknya kalau kita katakanlah amalkan atau kita hafal-hafal di dunia ini, insya Allah nanti kita akan hafal. Karena hanya 5. Tapi tentunya kita tidak perlu menghafalnya. Insya Allah. Misalnya dengan kita melakukan sholat. Sholat dengan baik. Tidak pernah tinggal. Insya Allah nanti akan mampu juga menjawab pertanyaan malaikat mungkar mangkir. Nah, termasuk dalam hal ini supaya kita nanti tidak diazab di kubur, dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa surat Al-Mulk ya tamna'u azab al-qabr. Surat Al-Mulk itu mencegah seseorang dari azab kubur. Nah, kemudian berikutnya yaitu yang ke-6 surat Al-Kautsar, ya, mencegah kita dari permusuhan, baik permusuhan di dunia, ya, terutama permusuhan di dunia. Kalau di akhirat nanti bukan permusuhan, tapi ini sudah merupakan azab, ya, bagi orang yang tentunya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permusuhan banyak sekali orang dengki dengan kita, ingin selalu macam-macam. Dia ingin bermusuh dengan kita macam-macam. Tapi kita memang harus menyatakan ada musuh kita. Musuh kita itu setan laknatullah. Nyatakan perang dengan setan. Setan pun ya supaya benci dengan kita. Kita benci dengan setan. Setan pun benci dengan kita. Jadi jangan senang setan dengan kita. Jangan berkawan. Musuh setan. Bahwa setan itu musuh yang nyata. Ya, musuhmu yang nyata. Ya. Namun ketika kita misalnya ingin menjaga tidak ada musuh kita di dunia, baca-bacalah surat Al-Kautsar itu. Lalu kemudian ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu mencegah kita ketika kita nasa, mencegah dari namanya katakanlah surah Timah, mencegah ketika iman kita misalnya katakanlah menjadi kafir, menjadi kufur dan sebagainya. Baca-bacalah namanya Al-Kafirun itu, insya Allah mencegah kita daripada namanya tadi nasa dalam nasa itu. Nah, tersebut ya. Kemudian ada lagi namanya surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu mencegah kita dari kemunafikan. Nah, sekarang banyak orang munafik. Orang munafik itu menurut hadis Rasulullah SAW ada 3 tanda-tandanya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tuminahuna. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia bicara bohong, jika dia berjanji ingkar janji, jika dia menati khianat.
Nah, insya Allah dengan kita selalu mengamalkan, membaca, merutinkan surat Al-Ikhlas, insya Allah kita tidak mudah jatuh menjadi orang munafik itu. Tahu tanda orang munafik itu? Ya, sekarang kita lihat banyak sekali orang bohong. Saking banyaknya sekarang bohong, sudah terkenal namanya betah hoax itu. Apalagi di media sosial, luar biasa banyaknya hoax. Maka juga media sosial itu harus kita hati-hati. Janganlah suka men-subscribe atau men-share yang namanya berita-berita bohong itu. Karena kan nanti ikut pula bohong, menyebarluaskan berita bohong. Berluaskanlah berita-berita benar seperti konten-konten pengajian seperti ini. Insya Allah kita dapat pahala. Ya. Nah, lalu kemudian surat namanya Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu mencegah seseorang daripada tukang hasad gitu, hasad dengki. Maka salah dia makan kalau misalnya kita menjelang tidur, amalkan lainnya. Mudah-mudahan dengan kita rutin setiap menjelang tidur amalkan ini, kita tidak akan mudah kena guna-guna orang lain atau kena hasutan dan sebagainya. Karena orang-orang dengki macam-macam caranya. Dia bermacam-macam caranya, ya, sampai ada mengguna-gunai dan sebagainya. Tapi insya Allah, sekali lagi kalau kita rutinkan misalnya sebelum tidur, bacalah surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan dari manfaat tadi, manfaat 3 surat ini, misalnya tadi, katakanlah surat Al-Ikhlas itu, insya Allah kita tidak jadi munafik. Insya Allah kalau kita membaca surat Al-Falaq tidak juga namanya kena bahaya atau sihir dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir surat An-Nas. Surat An-Nas itu mencegah kita dari waswas setan, dari godaan, gangguan, ditakut-takutin setan dan sebagainya. Insya Allah. Jadi ini 10 surat diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW. 10 surat itu mencegah 10 perkara. Surat Al-Fatihah mencegah kita dari murka Allah SWT. Surat Yasin mencegah kita dari kehausan dari kiamat. Surat Ad-Duhan mencegah kita ketakutan dari kiamat. Surat Al-Waqiah mencegah dari kepakiran. Surat Al-Mulk mencegah dari asap kubur. Surat Al-Kawthar mencegah dari permusuhan. Surat Al-Kafirun mencegah kita dari kekafiran ketika nasa. Kemudian surah Al-Ikhlas mencegah kita dari kenafikan. Surah Al-Falaq mencegah kita dari waswas dari dengki. Kemudian surah An-Nas mencegah dari waswas setan. Demikian, wallahu a'lam. Akhirul kalam, nasru minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.